Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Bagaimana kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Dan bagi yang sudah positif COVID, semoga kuat ini melawan virusnya ya. Dan kali ini kita juga akan berbincang-bincang nih ya dengan salah seorang artis, aktor, bukan apa, komedian ya ini ya. Komedian atau apa nih, Denny Cagur. Halo, apa kabar? Halo Denny. Rahma, sehat selalu Alhamdulillah. Rahma gimana? Semoga sehat juga ya. Sehat, alhamdulillah. Denny Cagur ini, waduh, sibuk sekali. Banyak aktivitasnya, tadi baru syuting begitu. Nah, ini di tengah pandemi nggak berkurang nih aktivitas Denny? Jadi yang 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 saya jalani yang sudah terikat kontrak gitu. Jadi ya acara pagi tadi ada acara musik, sama siang acara komedi. Jadi udah itu aja. Kalau tawaran-tawaran luar kota atau yang lain enggak dulu deh gitu. Iya. Dan ini sibuk apa ya sebutannya, komedian, politisi juga ya sekarang katanya. Gabung di PAN. Saya sih lebih ke model sih kayaknya. Oh, mau udah cover boy, lupa saya. Cover boy aneka, ketahuan deh angkatan berapa ini. Masih ngomongin aneka. Iya. Angkatan kita tuh. Iya, nah, syuting, tapi sekarang kan orang lagi puncaknya lagi nih sekarang kan kita dengan virus varian Delta. Ini ada perubahan tidak prokes di tempat syuting atau di tempat aktivitas lainnya, Denny? Oh sangat-sangat. Biasanya kita pakai penonton dan udah lama banget OVJ kita acara komedi saya semuanya tidak ada yang pakai penonton gitu. Bayangin kita ngelawak biasanya kita dapat feedback dari penonton berupa ketawa atau cie atau tepuk tangan, ini sama sekali enggak gitu. Tapi tetap aja ya lucu mah lucu aja kan masih ada kameramen. Jadi kita masih sedikit walaupun tipis masih dapat feedback lah dari teman-teman, ada home band, ada kameramen, tapi kalau penonton sama sekali tidak ada gitu. Nah itu sih challenge-nya kita syuting di Tapi kondisi kalau pakai masker, masker. Kalau di masker dilepas pas on cam, setelah off cam atau break kita semua pakai masker lagi, keluar studio selesai syutingnya semua pakai masker. Jadi protokol kesehatan sangat ketat mulai dari cuci tangan, terus semua yang terlibat juga harus swab antigen untuk membuktikan negatif atau non reaktif baru bisa masuk ke dalam studio, dan itu dilakukan secara reguler setiap 3 hari sekali gitu, ada yang 2 hari malah. Jadi hanya berlakunya suratnya cuma sebentar gitu karena dikhawatirkan terkena lagi di tempat lainnya gitu. Jadi orang-orang yang masuk benar-benar yang sudah swab antigen, menerapkan protokol kesehatan tanpa penonton. Asisten pun hanya boleh satu. Biasanya kan bebas tuh asisten artis menemani, mendampingi. Ini semua asisten hanya boleh satu masuk ke dalam studio gitu. Nah ini betapa ketat penerapannya ya sudah seperti itu sekarang di setiap TV kalau yang saya lihat gitu, yang tempat saya bekerja. waduh, 3 hari sekali di antigen. Pantesan sekarang jadi kayak lebih mancung gitu ya. Mancung dan agak lebar gitu. Terus dites Akhirnya terus. iya, Di, akhirnya kita harus beradaptasi dengan kondisi yang seperti itu mau nggak mau agar enak buat semuanya juga. Jangan sampai ada di sisi lain ada teman-teman yang sangat menjaga, ada teman-teman yang rock and roll banget cuek gitu. Tapi kan jadi akan nggak adil buat semuanya. Nah kalau kita menerapkan prokes yang sama untuk semua talent atau tim bahkan kru, jadi fair gitu buat semuanya, yang ngejaga tetap terlindungi. Jadi saling jaga aja. selain aktivitas syuting, aktivitas apa lagi ini, Denny? Kalau buat sekarang sih udah syuting aja sama bikin konten YouTube gitu. Kalau buat kegiatan sih itu sama bersama Mbak Rahma kita di PAN. Iya. Nah, selain itu, ini Denny katanya banyak yang banyak yang simpang siur lah soal vaksin ini. Ah, buat apa sih vaksin? Toh masih bisa kena. Tapi kalau Denny sendiri gimana, vaksin ya? Vaksin dong, kita harus Hmm. mengikuti minimal. Ya setuju banget, opini di publik berkembang, ada yang udah vaksin masih bisa kena, kok padahal udah 2 kali, terus ada yang efeknya takut bla bla bla. Tapi sekali lagi itu kan dibuat tidak dengan semuanya sudah dipikirkan, semuanya sudah direncanakan oleh pemerintah gitu. Dan
kalaupun masih ada yang terkena, paling tidak reaksinya, akibatnya dan dampaknya, saya ngobrol juga sama teman-teman medis. Kebetulan ada beberapa sahabat saya dokter, vaksin akan sangat membantu untuk melawan virusnya gitu. Kondisinya pasti akan lebih buruk jika tidak divaksin. Itu sih kalau pemahaman yang saya terima, makanya saya juga lagi menunggu yang kedua. Yang pertama kemarin udah, sekarang lagi nunggu waktu vaksin yang saya yang kedua. Saya juga sudah vaksin 2 kali, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini efektif. Ini goyang-goyang terus ini Deninya karena OTW ya. Ke aktivitas lainnya, apalagi di mobil ya. Terima kasih nih sudah menyempatkan gabung ya. Tapi begini, orang kan sudah bilang kalau COVID ini susah lah untuk menghindari, virusnya ada di mana-mana begitu ya. Ada di mana-mana. Yang penting imun gitu. Nah ini kalau Denny meningkatkan imunnya seperti apa? Saya rutin minum jamu, jadi bukan jamu, madu sama habatus sauda gitu. Itu juga mungkin yang rutin saya minum. Terus ada beberapa vitamin juga gitu, yang betul. Saya minum sama ya pintar-pintar nyolong waktu istirahat aja lah gitu. Kalau dulu awal-awal COVID kan pada ngetren berjemur ini. Kalau Denny masih suka berjemur nggak? Nah, waktu itu sih sempat ikutan, karena kan waktu itu ramai banget katanya vitamin D hanya bisa didapat dari matahari, sedangkan itu salah satu yang membantu untuk imun kita gitu. Sempet tuh anak-anak bareng kita jadi di halaman belakang rumah, anak yang kecil, Arsa, Abi bukain bajunya, termasuk saya juga nggak pakai kaos, cuma pakai celana pendek rutin gitu. Nah, sekarang udah ada vaksin semuanya. Itu sih apa aja yang bisa kita lakukan, karena kondisi ini kan apalagi kondisi Jakarta sekarang semakin memburuk, melihat pemberitaan terus, dan sudah mulai menjalar ke teman-teman kita, maksudnya orang-orang dekat kita yang selama ini infonya kita cuma lihat di artikel atau berita di TV atau di via HP dari online. Sekarang si A kena loh. Ya, semakin lingkarannya semakin dekat. Saya juga merasakan itu. Benar. Saya semakin sering, bahkan saya sering menulis status turut berduka cita akhir-akhir ini. Iya, saya juga beberapa kali kirim karangan bunga. Ya Allah, ini yang teman deket banget. Terus ada saudara berpulang karena COVID, karena ada asma, itu membuat kita semakin waspada sih. Tapi ini Denny apa? Putra-putrinya ada berapa? Saya putra 2, cowok-cowok duanya. Jagoan semua. Nah, ini kan usia sekolah nggak ini Denny? Iya, usia sekolah. Yang satu kelas 6 SD, yang satu baru mau masuk nih. Nah, yang SD tadi hari ini baru wisuda. Selesai, sudah mau ke SMP gitu. Seandainya tatap muka, meskipun sudah diumumkan ya tidak ada tatap muka ya. Tapi ini bagaimana? Banyak orang yang mengeluh, aduh nggak efektif nih sekolah online. Kalau di rumah gimana nih jagoannya? Iya, setuju. Kalau kita bicara efektif tidak efektif, kalau menurut saya sangat tidak efektif, karena anak banyak banget distraksi yang dia dapatkan dari TV, lingkungan rumah, atau dia bisa pergi begitu aja tanpa pengawasan gitu. Sedangkan di sekolah kan ada bapak guru yang mengawasi, melihat, memantau secara langsung gitu. Jadi kalau menurut saya memang sekolah online tidak efektif dibandingkan tatap muka. Tapi kembali lagi, kondisi ini memaksa kita harus sekolah online karena dikhawatirkan kondisinya akan lebih buruk. Kalau tatap muka, penyebaran virusnya akan lebih luar biasa. Apalagi kan anak-anak di sekolah, mobile, kemana-kemari, main, keluar. Satu terinfeksi aja bisa menyebar ke yang lainnya. Nah itu kita dihadapkan pada pilihan mau tidak mau. Ya akhirnya harus menjalani ini dulu sekolah online. Padahal kalau saya sebagai orang tua, saya pengennya sih tatap muka gitu, karena bisa terawasi langsung. Karena selama ini juga selama sekolah online pun kita para orang tua jadi ikutan pusing, kerjain tugas banyak banget, tugas anak gak berhenti. Ya, tapi tampaknya ini masih lama ya, karena justru setiap kali mau tatap muka, kemarin sempat akan tatap muka, tambah naik kasusnya, jadi nggak jadi lagi. Tampaknya masih harus bersabar ini, lebih lama lagi. Anak-anak nggak boring ini, Denny, kan ada yang kalau saya ke mall itu kan banyak sekali anak-anak ya. Saya sih antara menyalahkan dan tidak, karena kadang-kadang ya mungkin bosan di rumah dan kita hiburannya ke mall saja. Iya benar, boring sih. Kalau saya merasakan anak saya juga udah di titik
udah boring, apalagi dengan tugas-tugas yang makin menumpuk. Sedangkan di sisi lain kita mau ngajak mereka refreshing ke mall juga pembatasan, nggak bisa gitu. Ya udah, makanya kemarin udah main di rumah aja, bisa apa yang bisa kita lakukan, kita sekedar untuk mengobati boring mereka, karena di sisi lain juga kita nggak bisa kemana-mana gitu. Tapi toh ini kondisi ini bukan hanya kita yang mengalami, sedunia mengalami ini. Kita kasih pengertian itu ke anak gitu, karena kita juga harus menjaga kan keluarga kita biar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita pengen gitu. Tapi kondisinya kalau dibilang ideal atau tidak untuk belajar, menurut saya sih belum ideal ya, kan tidak ada pengawasan secara langsung dari guru. Paling kalau saya juga 3 anak saya juga, ya paling pilihannya ke mall, jadi semakin takut sekarang karena katanya varian Delta ini di udara juga ya, aerosol. Apalagi di tempat tertutup jadi bahaya begitu kan. Iya Jadi benar, kita di satu ruangan atau makanya masker bahkan sekarang sudah sampai double agar lebih aman. Terus varian Delta ini bisa seperti yang Rahma bilang tadi di udara, kan kita jadi ngerti kalau cuma mengawasi droplet, kita bisa jaga jarak selesai gitu. Tapi kalau udah di udara, wow, kita nggak tahu nih penyebabnya dari mana. Di mall juga kita nggak tahu orang yang datang siapa aja itu. bisa terbang di udara bertahan 16 jam katanya. Wah, jadi ini partikelnya sangat kecil sehingga ya memang sudah terus bermutasi virusnya, sehingga mungkin kalau di rumah saya pilihannya itu ya diajak main ke tempat terbuka. Sementara di Indonesia kan sedikit ya ruangan terbukanya, nggak ada park atau taman-taman yang banyak gitu kan. Kita Iya, kan iya. susah cari taman-taman ya, nggak terlalu banyak ya. Apalagi kalau dulu kita Car Free Day. Car Free Day juga banyak orang juga. Jadi memang ya seperti ini semua ya. Karena kalau di ruangan terbuka mungkin masih agak ini ruangan terbuka. Karena katanya kuncinya di ventilasi begitu. Jadi nggak di ruangan tertutup begitu ya. Tapi sejauh ini lepas dari anak-anak ini Denny, di tempat syuting juga ruangannya tertutup ini, teman-teman syuting sudah banyak ada yang terkena juga atau bagaimana? Kalau kemarin-kemarin sih ada yang terkena, ada yang kena terus pulih bergabung lagi. Karena memang studio kan memang harus tertutup karena kan kita menghindari bocoran suara gitu. Tapi sekali lagi peralatan di studio yang kita gunakan untuk syuting kayak clip on dan lain-lain memang sudah disterilkan terlebih dahulu, bahkan kayak clip on itu disterilnya di depan kita biar mereka tahu kalau Mimi ini memang sudah bersih gitu. Bahkan teman-teman pun kayak Ayu Dewi itu super parno. Jadi Ayu Dewi itu selama pandemi ini dia tidak bawa asisten karena semua dia bawa sendiri karena dia takut asistennya tidak sedetail dia. Terus dia benar-benar mau apapun, kursi tempat dia disemprot, dia mau naruh tempat tasnya nempel disemprot, clip on yang dikasihkan dia juga disemprot lagi. Bu awas itu rusak, itu clip on kan elektronik, gak boleh kena air. Gak Pak, ini luarnya doang. Ayu Dewi itu paling diantara saya Raffi kalau di acara yang pagi. Saya Raffi dia tuh paling. Saya sempat kayak gitu tuh, disemprot semua karena terlalu banyak nyemprot sampai sesek. Kalau bicara ada yang terkena kadang ada juga. Iya, Tapi yang penting kan. Ya, tetapi memang untuk saat ini bingung juga ya, untuk jaga jarak sudah tidak efektif begitu. Kemudian pakai masker harus double sekarang gitu. Jadi akhirnya mungkin satu-satunya atau dua ya. Pertama, hindari keluar rumah gitu, beraktivitas. Tapi ini yang susah ya. Tapi kalau terpaksa selain jaga prokes, jaga imun itu yang penting ya, Denny ya. Setuju. Sama, Denny sama dengan saya juga minum madu juga. Terus ya sejauh ini sih sangat memberi apa ya, alhamdulillah sampai sekarang sih masih fit ya, mudah-mudahan terus begitu ya semuanya. Terima kasih nih Dennis di tengah kesibukannya sudah menyempatkan diri nih ngobrol sama kita nih. Thank you sekali lagi. Sama-sama. Selamat Terima kasih juga. beraktivitas lagi, semoga sehat terus. Amin. Sehat terus ya buat Rama. Thank you. Thank you. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Ingat, jaga kesehatan ya, itu tentu lebih baik. Dan ini demi orang-orang di sekitar kita juga. Mungkin kita kuat, tapi bagaimana dengan orang di sekitar kita, baik anak-anak maupun orang tua. Jadi ini penting untuk menjaga kesehatan, bukan hanya untuk diri kita, juga untuk keluarga. Akhirnya saya Rahma Sarita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.